Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah pusat adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dari Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan keuangan pemerintah pusat merupakan konsolidasi dari laporan keuangan kementerian lembaga dengan laporan keuangan Bendahara Umum Negara. Penggabungan antara laporan keuangan kementerian lembaga dengan laporan keuangan Bendahara Umum Negara dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL yang berbasis kas. Sedangkan laporan finansial terdiri dari neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas yang berbasis akrual, dan laporan arus kas. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Struktur dan isi laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus defisit LRA, pembiayaan, dan silpa atau sikpa. Laporan realisasi anggaran pemerintah pusat merupakan konsolidasi dari laporan realisasi anggaran kementerian lembaga dan laporan realisasi anggaran BUN. Laporan keuangan pemerintah pusat yang kedua adalah laporan perubahan SAL. Sama dengan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL juga berbasis kas. Laporan perubahan SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur laporan perubahan SAL terdiri dari SAL awal, dikurangi dengan penggunaan SAL sebagai pembiayaan tahun berjalan, ditambah atau dikurangi dengan silpa atau sikpa, dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL di laporan keuangan pemerintah pusat berasal dari laporan perubahan SAL di laporan keuangan BUN, karena kementerian lembaga tidak menyusun laporan perubahan SAL. Laporan keuangan pemerintah pusat yang ketiga adalah laporan operasional, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional LKPP merupakan konsolidasi dari laporan operasional Kementerian Lembaga dengan laporan operasional BUN. Laporan keuangan pemerintah selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Isi dan struktur laporan perubahan ekuitas terdiri dari ekuitas awal, surplus atau defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, serta ekuitas akhir. Laporan perubahan ekuitas dalam laporan keuangan pemerintah pusat merupakan konsolidasian dari laporan perubahan ekuitas kementerian lembaga dengan laporan perubahan ekuitas BUN. Laporan keuangan pemerintah pusat selanjutnya adalah laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan posisi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Struktur dan isi laporan arus kas terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Laporan arus kas dalam laporan keuangan pemerintah pusat berasal dari laporan arus kas Bendahara Umum Negara, karena kementerian lembaga tidak menyusun laporan arus kas. Laporan keuangan pemerintah pusat yang lain adalah neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pada tanggal tertentu. Struktur dan isi neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca dalam laporan keuangan pemerintah pusat merupakan konsolidasian dari neraca laporan keuangan kementerian lembaga dengan neraca pada laporan keuangan BUN. Komponen laporan keuangan pemerintah pusat yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam unsur laporan keuangan lainnya, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. CALK berisi penjelasan atau daftar terinci dan sistematis atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca, LO maupun LPE. CALK mengungkapkan CALK dalam laporan keuangan pemerintah pusat bersumber dari CALK laporan keuangan kementerian lembaga dan CALK laporan keuangan BUN. Keterkaitan antar unsur laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Laporan realisasi anggaran menghasilkan silpa atau sikpa. Silpa atau sikpa akan menambah atau mengurangi sal awal pada laporan perubahan sal. Sedangkan pada laporan finansial berbasis aktual, surplus atau defisit di LO akan menambah atau mengurangi ekuitas awal di LPE. Ekuitas akhir di LPE akan menjadi ekuitas di neraca. Pemerintah pusat berhasil menyusun laporan keuangan pertama kali pada tahun 2004. Pada tahun 2004 sampai tahun 2008, laporan keuangan pemerintah pusat mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer dari BPK. Kemudian mulai tahun 2009 sampai tahun 2015, laporan keuangan pemerintah pusat memperoleh opini wajar dengan pengecualian atau qualified. Dan mulai tahun 2016, laporan keuangan pemerintah pusat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified dari BPK. Berikut adalah perkembangan opini dari laporan keuangan kementerian lembaga mulai tahun 2006 sampai tahun 2019.
Laporan keuangan pemerintah pusat yang sudah diaudit oleh BPK selanjutnya disampaikan oleh Presiden kepada DPR sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Oleh DPR selanjutnya, laporan keuangan pemerintah pusat dibahas dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Berikut adalah Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Demikian penjelasan singkat mengenai laporan keuangan pemerintah pusat. Sampai jumpa dan terima kasih.